menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih. Romo Siswanto yang kami hormati, atas nama keluarga, perkenankanlah kami mengantar putra-putri kami, Nikolas Wijaya dan Veronica Luman, ke hadapan Romo untuk saling menerima sakramen pernikahan dan meresmikan mereka sebagai suami istri menurut tata Gereja Katolik yang kudus. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa menjelang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja ini untuk mendampingi kedua mempelai yang berbahagia. Mereka datang ke gereja ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita sekalian. Pengudusan cinta kasih bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Allah telah menguruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka mari kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Dan juga saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan ini, dan perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Bapak Ibu saudara-saudari, supaya kita bersama dilayakkan untuk menerima rahmat-Nya, maka marilah kita mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita, dan kita memohon kerahiman-Nya. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amen.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas kedua mempelai ini. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi seumur hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala bangsa. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik pada manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya, ia tidak menyukai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu hidup. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunnya oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan.
menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa menjelang tengah hari ini kita berkumpul bersama-sama di gereja ini menyaksikan kedua mempelai yang tampan dan cantik. Saya rasa tidak ada yang menyangka bahwa dia tak tampan, bisa bilang. Begitulah mempelai wanita juga cantik. Tentu kita bukan hanya bergembira bisa menyaksikan kedua mempelai di gereja ini, tetapi karena kita masing-masing pribadi diistimewakan oleh kedua mempelai ini. Kita bersama diistimewakan untuk menjadi saksi bersejarah yang akan dilalui oleh Niko dan Vera, di mana mereka akan saling mengikat janji sebagai pasangan suami istri. Jadi kita pada siang hari ini sungguh-sungguh menjadi orang istimewa. Entah kita diistimewakan oleh kedua mempelai sebagai kakak, adik, sahabat, kenalan. Begitu juga kita sebagai orang tua, sebagai saudara. Juga di antara kita diistimewakan oleh orang tua kedua belah pihak dari mempelai ini, sehingga mereka tidak ingin bahwa peristiwa penting ini hanya mereka sendiri yang tahu, tapi kita semua diajak untuk menjadi saksi atas peristiwa yang bersejarah ini. Bukan hanya itu, kita bersama-sama juga diajak untuk memohonkan doa restu bagi perjalanan kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Tentu yang diinginkan sebagai suatu pasangan adalah hidup senantiasa berbahagia, tidak ada aral melintang, dan seandainya ada tantangan-tantangan pun mereka tetap diberikan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasinya. Justru karena doa dari kita yang hadir pada siang hari ini, dan juga mereka di dalam menjalani kehidupannya tidak mau dijalani dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lewat bacaan-bacaan yang nanti tadi kita dengarkan bersama, kita dengarkan akan beberapa poin bagaimana kita seharusnya membangun kehidupan berkeluarga. Yang pertama,
bahwa hidup berkeluarga itu merupakan suatu panggilan. Panggilan yang luhur. Dan karena itu seperti disadarkan oleh Tuhan sendiri dalam karya penciptaan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apakah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia? Nah, nampaknya Vero dan juga Niko ini dalam perjalanannya merasakan bahwa nggak baik kalau aku jomblo aja. Dan karena itu mereka juga bagaimana di dalam menjalin relasi, begitu saling mengenal, lalu kemudian ya ada tumbuh cinta di antara mereka, lalu pelan-pelan mereka mau mengenal lebih dalam, dan bukan alam-alam Bapak Ibu Saudara-saudari. Niko dan Vero ini pacaran selama 10 tahun sampai hari ini. Itu berarti bahwa menyadari betul bahwa ini suatu panggilan yang luhur. Maka sebelum resmi sah sebagai pasangan suami istri harus sungguh-sungguh secara serius dipersiapkan. Dan selama perjalanan itu dari hari ke hari, apakah berarti tidak pernah ada masalah? Niko ada masalah. Kadang-kadang masing-masing pribadi mengalami bahwa tidak senantiasa mulus-mulus saja. Tetapi bahwa ketika ada masalah, mereka ternyata bisa saling belajar. Dan di dalam usaha saling belajar itu, maka dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya mereka menjadi semakin mantap. Niko mengatakan dalam dirinya bahwa Vero ini tidak ada yang lain yang akan dijadikan sebagai teman hidup, pasangan hidup. Begitu pula Vero menerima Niko sebagai pasangan. Jika mereka saling sepakat, tentu kita tidak mau jomblo terus, walau pacaran selama belum. Orang Jawa bilang atau seperti lagu, ya janur kuning melengkung. Di sini tidak ada janur kuning, tapi ada bunga-bunga putih yang ada di sekitar kita, di gereja, di depan mata. Lalu mereka bersanding sebab dia mempelai. Maka ini sungguh-sungguh merupakan suatu rahmat, suatu karunia, di mana mereka dalam perjalanannya dituntut untuk semakin meyakini bahwa masing-masing pribadi adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu tadi dikisahkan juga bahwa masing-masing akan meninggalkan orang tuanya, bukan karena sudah bosan dengan orang tuanya, tetapi mau menunjukkan bahwa masing-masing pribadi sudah dewasa dan mereka berani untuk memulai suatu kehidupan baru sebagai pasangan suami istri seperti orang tua masing-masing. Mereka bisa bertanggung jawab selain untuk dirinya sendiri juga pada pasangannya. Jadi meninggalkan orang tua, entah itu bisa ditafsirkan secara literal mereka meninggalkan orang tua masing-masing, tetapi juga sebagai suatu ungkapan bahwa mereka tidak mau tergantung lagi kepada orang tua, karena sudah sebagai seorang yang dewasa. Maka mereka memulai suatu kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Dan karena itu tadi juga dinyatakan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, apakah ini mungkin? Sangat mungkin. Memang bahwa ya masing-masing juga dua atau dua. Tentu untuk menjadi satu ini berarti bahwa di antara keduanya sudah mengenal sekian lama, lalu juga bisa menerima kelebihan-kelebihannya, keistimewaan-keistimewaannya, tapi juga masing-masing menyadari bahwa masing-masing ini bukan malaikat.
Niko walaupun cakep merasa diri bukan malaikat. Begitu pula Vero walaupun cakep cantik juga sadar diri bukan malaikat. Ada banyak keistimewaan, banyak potensi-potensi yang ada dalam dirinya, tetapi masing-masing pribadi juga menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dan ini sudah disadari sejak awal, dan mereka mau untuk saling menerima apa adanya. Bahkan menyadari bahwa untuk itulah dipertemukan, dipersatukan, supaya bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Sehingga kekurangan atau kelemahan dalam diri pasangan bukan merupakan suatu celah, tetapi bisa menjadi suatu peluang bagaimana aku sebagai pasangannya akan melengkapinya, akan menyempurnakannya. Kalau semangat ini yang hidup di antara para pasangan suami istri, maka tidak akan pernah seorang suami ketika melihat istrinya ada kelemahan untuk mencelanya, atau sebaliknya seorang istri mencela suami karena kelemahan-kelemahan tertentu. Karena justru bisa dalam panggilannya untuk mengisinya, untuk memenuhinya. Sehingga yang dua ini yang masing-masing telah bertumbuh dan berkembang dalam kebiasaan-kebiasaan dan budaya di dalam keluarga masing-masing, dengan dalam tertentu bahwa keluarga telah membekali dengan kehidupan yang baru. Nah, ini menjadi kekuatan untuk mereka mulai membangun suatu budaya baru sebagai pasangan suami istri. Sehingga benar bahwa mereka itu telah disatukan, bukanlah dua melainkan satu. Dan karena itu, apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Walaupun tadi dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi mau mencoba Yesus. Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus tidak mengatakan boleh atau tidak, karena mereka sebagai orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam Alkitab, maka mereka diajak untuk kembali kepada Alkitab. Tidak tahukah kamu bahwa manusia diciptakan sejak awal mula sebagai laki-laki dan perempuan? Dan di sana Tuhan Yesus menandaskan soal tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi fondasi bagi Niko dan Vero di dalam menjalani kehidupannya sebagai pasangan suami istri, menjadi penyemangat sekaligus arah bagaimana seharusnya membangun kehidupan keluarga. Dan kita yang telah lebih dahulu berkeluarga, bahkan telah puluhan tahun, sabda Tuhan ini kiranya juga menyegarkan kita kembali sebagai pasangan suami dan istri. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam upacara perkawinan. Maka saya mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri didampingi oleh kedua saksi.